Gimana gitu, ada satu quote, jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain ketika kamu harus mengatakan tidak kepada hatimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah dari Ustadz Hanan Attaqi, dan tema kali ini adalah tentang beberapa yang harus dipertimbangkan ketika mau menikah. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, perkenalkan nama saya Arum. Saya asal dari Semarang, tapi tinggal di Jakarta. Permisi Ustadz, mau tanya, jika kita sudah ada yang mengajak menikah, maaf ini agak keluar dari tema ya Ustadz, maaf. Ya coba, siapa tahu nyambung. Kita sambung-sambungin aja. Gimana Arum? Jika kita sudah ada yang mengajak menikah nih Ustadz, tapi saya masih kurang yakin dan masih banyak pertimbangan baik dari karakter maupun dari tujuan hidupnya gitu loh Ustadz. Nah, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana meyakinkan diri untuk bisa yakin bahwa oh ini nih jodoh saya ini, oh ini nih yang saya cari nih gitu kan? Ya. Atau apakah saya harus menerima orang yang sudah berniat baik untuk ngajak nikah walaupun dari hati belum yakin gitu Ustadz? Oke, ini ada Mbak Arum. Mbak Arum ini adalah seorang selebgram, seorang tiktoker viral dari Semarang, Jawa Tengah. Dan Mbak Arum ini bertanya kepada Ustadz Hanan Attaqi, yaitu ketika ada seorang pria mau melamarnya, mau mengajaknya menikah, mengajaknya serius, tetapi Mbak Arum ini masih belum yakin gitu, masih ada keraguan. Bagaimana yang harus dilakukannya? Apakah harus menerimanya atau tidak? Dan bagaimana cara meyakinkan diri bahwa dia itu adalah calon imamnya? Yuk kita lanjut. Kalau tak yakin maka ta'aruf, biar yakin. Yakin untuk oke atau yakin untuk nggak oke gitu kan ya? Nggak, tapi benar itu, walaupun bercanda. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Hanan Attaqi tadi. Kalau belum yakin, masih ragu, ya ta'aruf. Karena ta'aruf itu adalah proses perkenalan, proses pendekatan diri antara si laki-laki dan juga si perempuan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Next. Terus gimana, kita harus nerima aja atau gimana? Nih, saya selalu ngulang-ngulang sebuah quote ya. Gak usah di videoin juga nggak apa-apa. Atau kalau mau di videoin jangan lupa pakai filter ya. Boleh video dengan syarat filter yang paling glowing. Sampai saya jadi avatar. Gimana gitu, ada satu quote, jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain ketika kamu harus mengatakan tidak kepada hatimu sendiri. Jangan. Nanti itu terlalu ngambil resiko, itu high risk banget itu. Jangan pernah mengatakan ya kepada siapapun kalau kamu harus mengatakan tidak kepada diri sendiri. Sampai kamu bisa mengatakan ya kepada diri dan orang lain, baru kamu putuskan. Kalau masih belum ketemu, jangan pernah putuskan, jangan terburu-buru. Apalagi ini bab masalah seumur hidup. Nah, itu jika hatimu masih belum yakin, masih ragu, maka jangan terburu-buru untuk mengatakan iya. Yakinkan hatimu dulu, karena menikah itu adalah suatu bab hubungan yang seumur hidup lah istilahnya. Jadi jangan kalian membohongi perasaan kalian, membohongi hati kalian. Next.
Mbak Arum akan memilih seseorang yang bakal jadi imamnya sampai akhir hayatnya. Dan itu kan nggak boleh hanya gara-gara ngerasa nggak enak. Dia tulus, dia apa? Apakah kalau misalnya dia niatnya serius dan tulus itu udah pasti cocok? Belum tentu. Pernikahan ini bukan tentang masalah tulus dan nggak tulus saja, tapi masalah nyambung nggak nyambung, cocok nggak cocok. Karena ada 2 orang sahabat yang dua-duanya solih solihah, bertahan cuma setahun pernikahannya mereka, lalu bercerai. Nah, ketika kita memilih pasangan hidup kita, carilah yang cocok dengan kita, yang nyambung gitu. Bukan hanya sekedar tulus saja. Jangan hanya karena kita melihatnya tulus, dia serius, terus kita ini merasa nggak enak jika kita menolaknya. Jangan begitu. Jika belum yakin ya ta'aruf dulu. Perkenalan, pendekatan, kira-kira dia cocok nggak, dia nyambung nggak sama kita, gitu. Yuk kita lanjut. Siapa dia? Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kesolihannya, bahkan diangkat jadi anak angkatnya Rasulullah, orang yang sangat mulia. Tapi ketika dia menikah, pernikahannya itu cuma bertahan sekitar setahun. Lalu mereka bercerai. Apa karena mereka nggak soleh? Nggak mungkin nggak soleh. Solehnya soleh banget lah gitu. Nggak tulus, tulus banget. Nggak ikhlas, ikhlas banget. Bukan nikah karena ibadah, ibadah banget. Pernah pacaran, nggak pernah pacaran. Kok bisa mereka bertahannya cuma setahun? Nggak nyambung. Istrinya datang ke Rasul mengatakan, ya Rasulullah, gimana ya? Aku kayak nggak nyambung gitu sama Zaid. Kata Zaid, ya Rasulullah, gimana ya? Kok saya sama istri tuh kayak ada sesuatu yang nggak ngeklik gitu ya Rasul. Nah, ini aja ada sahabat Nabi yang soleh-soleha dan taat juga. Kemudian mereka menikah, tapi usia pernikahannya itu nggak bertahan lama. Cuman bertahan sekitar 1 tahunan. Ya karena mereka itu nggak nyambung. Ada yang rasanya kurang ngeklik gitu. Next. Terus Allah bilang ke Rasul sebelum mereka datang, Muhammad kalau mereka datang nanti suruh mereka untuk pisah aja, karena mereka udah nggak nyambung lagi. Tapi karena Nabi nggak enak hati, Nabi malah bilang, bertahan wahai Zaid, bertahan wahai Zaid, jangan pisah dulu, jangan ceraikan istrimu. Nabi karena nggak enak hati sama Zaid, akhirnya Allah turunkan lagi ayat, kamu ngerasa nggak enak hati sama manusia, terus kamu enak hati sama aku, kata Allah. Allah cemburu kepada Rasul, akhirnya cerai juga mereka. Kenapa bisa gitu? Kurang soleh, soleh banget. Jadi ini bukan tentang masalah tulus nggak tulus aja, masalah twin flame atau enggak. Apa itu twin flame? Dia nyambung nggak, belahan jiwanya bukan gitu. Dan itulah fungsi ta'aruf untuk mengenal, termasuk masalah fisik. Fisik itu dipertimbangkan dalam pernikahan. Walaupun itu sifatnya relatif, nggak bisa kita pakai standar yang general. Nah itu ketika kalian mau mencari pasangan hidup, ketika kalian mau menikah, maka selain cinta, ketulusan, dan juga keseriusan seseorang, kalau kalian belum kenal orang tersebut, maka berta'aruflah. Perkenalan, pendekatan, supaya kalian tahu kira-kira dia cocok nggak, dia nyambung nggak dengan kalian dan masuk kriteria nggak. Karena kita juga perlu tahu fisiknya, karena setiap orang itu punya kriterianya masing-masing. Ada yang suka hidungnya pancung, ada yang suka hidungnya mungil seperti saya ini. Ada juga yang suka matanya sipit, ada yang suka matanya belok, lebar gitu. Ada yang suka yang tinggi, yang sedang, ada yang suka yang kurus, gemuk, dan lain-lain. Semua itu masuk kriteria kita masing-masing. Dan juga kita harus pertimbangkan bagaimana keluarganya, bagaimana agamanya. Itu juga harus dipertimbangkan sebelum menikah. Terima kasih telah mendengarkan kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, yaitu tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum menikah. Dan sampai di sini dulu reaction ceramah kita kali ini.
Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel kami. Apabila ada kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.